Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak, Pak, banjir. Ya, Karena sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang baru banjir. Bapak orang mana? saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Jakarta. Iya. Topeng kemunafikan akhirnya terbongkar. Pramono Anung mencoba menyelamatkan citra, tapi justru terseret ke dalam skandal banjir Jakarta yang kini meledak di publik. Saat rakyat tenggelam dalam genangan air, Pramono malah sibuk cari kambing hitam, dan yang dia tuding adalah daerah lain. Tapi Kang Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Dengan berani, ia membuka mulut dan membongkar semua kebusukan di balik narasi banjir kiriman. Inilah saatnya publik tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak, Pak, banjir. Ya, Karena sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang baru banjir. Bapak orang mana? saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Jakarta. Iya. Kan saya Siapa? Terus Pak, Iya, Pak. Bu, Camat Taman Sari Pak, Iya, Pak. lagi. Itu, Pak. Ini Bu Rina, atasan saya. Bu, Pak. saya minta Dengan proyeknya Rina. hentikan dulu ya. Oh ya. Karena amdalnya belum ada sampai sekarang. Nyiapin Ya, amdalnya belum ada dan banjir di bawah. Ya, tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak. Ada di situ. Minta lanjutin ini. Kami juga lagi proses untuk perjalanan yang lainnya. Enggak, kalau saya sih bukan urus biasanya, saya juga bantu loh. Kegiatan-kegiatan yang tidak punya implikasi lingkungan. Ya. Tapi kalau kegiatan yang punya implikasi lingkungan, menimbulkan banjir di bawah, resapan air menurun, ya saya harus bertanggung jawab dong. Walaupun gubernurnya baru 4 bulan. Karena komitmen saya adalah nggak boleh lagi ada bencana di Jawa Barat. Itu Pak Camat. Siap, Pak. Sebelumnya ada banjir nggak sih di sini? Kalau curah hujan tinggi ada Pak. Di mana? Di daerah aliran ke bawah itu ada. Memang satu juga memang drainasenya kadang-kadang ada mangkot, ada seperti itu. Karena memang Tapi gini aja logika Pak Camat kan sekolah. Kalau daerah gunung dibuka, kemudian semua alirannya dibeton seperti ini, potensi air tinggi ke bawah tinggi nggak? lebih cepat Pak, alirannya lebih Ya logikanya itu aja. Kan ini gunung, dan kaki Gunung Salak mestinya dilindungi. Bukan begini. Ini kan kaki Gunung Salak loh. Harusnya daerah sini tuh terbebas dari berbagai aktivitas, semuanya hutan. Baru aman. Karena recovery bencana itu Pak Camat lebih mahal dari uang yang didapat dari investasi. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau gitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Pak Camat pernah ngasih rekomendasi? persetujuan warga saya. Sudah. Sudah. Harusnya dikaji dulu, main setuju aja. Nah sekarang warganya yang setuju, udah banyak teriak-teriak. Persetujuan warga kan biasanya tanda tangan, kasih cepet. Kan biasanya begitu. Bagi sembako, setuju. Udah banyak teriak lagi, gubernur, ini saya banjir. Teriak lagi. Enggak, aparatnya juga Pemda, camat semua harus tanggap terhadap lingkungan. Ini yang mesti dipahami seluruh aparat di Jawa Barat, ngerti ilmu budaya, ngerti ilmu lingkungan, apalagi yang tinggal di Bogor. Bogor itu kalau pejabatnya nggak ngerti ilmu karuhun, rusak. Ya kayak sekarang kan, wah rusak di mana-mana. Kan banjir Jakarta kiriman dari Bogor, yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Bogor daerah Megamendung geus banjir deui wae akibat loba pertambangan ilegal jeung perhutanan anu dijieun tempat wisata, karunya dampakna jadi ka warga. Yuk orang babarengan kamana atuh gubernur tatangga teh, urang babarengan omean ya Bogor teh da moal eureun banjir ka Jakarta lamun Bogor teu dihejokeun deui. Yap, kanggo gubernur tatangga urang babarengan lah hejokeun Bogor ayeuna mah. Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan
kemudian air sudah kita atur pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ika, sumber daya air, dan sekarang proses yang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dan Lagi Pak, saya Arya, ya Pak, dari PT PHI, betul Pak, Pak Lola yang bangun ini. Betul. Ada dokumen AMDAL-nya? Dokumen AMDAL belum, Pak. Belum. Boleh nggak kegiatannya diteruskan, dokumen AMDAL-nya belum selesai? Lagi proses, Pak. Tidak ada, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Siap. Ya kemarin kan kami sudah disidak Pak sama anak buah Bapak ya, Ya. sama Ibu Neneng, Ya. betul. Ya. Kami sih menunggu arahan. Nggak hentikan dulu seluruh proyeknya, Siap, karena saya harus melakukan penelitian dulu. Ini ada banjir di bawah Pak. siap. Sekarang dihentikan dulu Pak, kegiatannya hentikan dulu. Oke Pak. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak Pak, banjir. Ya, Bapak orang mana? saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Iya Bu. Analisis Ibu apa? Jadi ini kegiatannya memang sudah tahap proyek Pak, tapi memang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan gitu Pak. Sebenarnya harusnya AMDAL. Dia punya SPPL tapi harusnya AMDAL karena berdampingan dengan kawasan. Iya, kawasan. Iya. Dan ini udah 70%-nya kemarin ya Pak ya. Kenapa kontraktornya terus berjalan sedangkan dokumennya belum selesai dan ini berhubungan erat dengan aspek lingkungan? Iya, ini memang Masa harus nunggu banjir dulu? Iya, memang ini kemarin baru pengawasan yang baru kemarin pulang ya Pak dari sini. Dan memang ini kewenangan juga kewenangan menteri juga Pak, kita Ya. koordinasi dengan menteri. Kebetulan kemarin dari kementerian itu tuh mengunjungi ke Ya saya Megamendung dulu gitu Enggak, ya. kalau menteri mengatakan kalau kita punya PPNS bisa kita melakukan tindakan penegakan Bu. Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi ya kita minta di polis lain aja dulu. Dihentikan dulu kegiatannya, tidak boleh ada aktivitas sebelum ada penghitungan dampak yang ditimbulkan, harusnya dari dulu. Betul. Sebelum awal proyek itu harusnya sudah dihitung apa yang akan terjadi dengan proyek ini sehingga perusahaan tidak berjalan seperti ini ngeluarin duit banyak. Harus nunggu bencana dulu baru sadar. Nah ini karena di OSS itu Pak ada sistem yang memudahkan para investor untuk Tapi investor tuh ada dua, ada investor yang tidak punya dampak lingkungan, Ya, ada betul. investor yang punya dampak lingkungan. Betul, Pak. Kalau ini kan sudah jelas, Ya. Gunung Salak, di bawahnya Bogor, ke bawahnya Jakarta, Ya. hulu sungainya banyak harus dilindungi. Ya. Kan ini aneh, masa puncak banjir? betul Pak. Jadi ya ini yang mungkin miss karena dia otomatis itu Pak. Jadi Ya lewat harusnya dari segera koordinasi. menghitung, Siap. jangan terlalu buru-buru. Mangga Pak. Ya sudah di polis lain aja, tutup. Ya kalau saya sih bukan urus biasanya, saya juga bantu loh kegiatan-kegiatan yang tidak punya implikasi lingkungan. Tapi kalau kegiatan yang punya implikasi lingkungan, menimbulkan banjir di bawah, resapan air menurun, ya saya harus bertanggung jawab dong. Walaupun gubernurnya baru 4 bulan. Karena komitmen saya adalah nggak boleh lagi ada bencana di Jawa Barat. Kalau sebelumnya tanah ini tanah siapa? Dulunya. PTP. Nggak dulu, PTPN. Berarti KSO. Sekarang KGP sih. Gitu ya. KGP. Perubahan dari PTPN menjadi PT swasta gimana caranya? Udah cukup lama sih Pak. Artinya Kami juga itu kurang tahu. Nanti prosesnya mungkin kita- apa gitu loh? Ya, nanti kita Peralihan bisa haknya cek apa? ke kantor pusat ya Pak ya. 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 Dari saya kan sebenarnya dulu Belanda udah benar, seluruh kaki bukit itu dikuasai oleh PT-nya Belanda. Sekarang alih fungsi jadi swasta. Ya sudah, selesai. Secara prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda, saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran, bencana tidak akan pernah berhenti.
Bogor itu adalah Pakuan Pajajaran. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Dan kenapa pusat kerajaan Sunda di Bogor? Karena Bogor itu tanah yang subur. Dan kemudian di Bogor itu kekuatannya pada gunung. Makanya Gunung Salaka. Ya. Gunung Salaka, kemudian Gunung Halimun kan di situ kan. Kemudian itu makanya oleh pemerintah pusat diputuskan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun. Ya. Kenapa Taman Nasional Gunung Halimun diputuskan? Sebagai apa? Penjaga ekosistem Tatar Sunda. Dia menjaga dari bencana banjir, dia menjaga dari bencana longsor, dia menjaga dari bencana kekeringan. Dan di bawah itu adalah pusat energi. Maka lahirlah di situ kan ada pengelolaan energi geothermal, Indonesia Power. Nah, kemudian ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Kandungan emas. Di situ. Ya Bogor tuh, Iya. yang nambang emas banyak banget, Antam kan di situ. Tetapi leluhur saya itu ngajarin apa? Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Orang-orang kampung adat itu adalah orang yang menjaga alam. Dia menjaga gunungnya, hutannya. Maka gunung hutannya itu dia membagi 4 kualifikasi. 1, leuweung tutupan, tidak boleh dijamah oleh manusia. Yang kedua, leuweung titipan, ini juga tidak boleh dijamah. Yang ketiga, leuweung awisan, ini cadangan kalau manusia sudah kurang pangan. Yang keempat, leuweung garapan. Ini baru boleh digarap. Nah, kelompok adat itu hanya di sini, di leuweung garapan. Dia tidak boleh karena ini sakral. Maksudnya, kenapa ini disakralkan? Untuk dijaga ekosistemnya tidak boleh terganggu. Yang terjadi sekarang digarap sampai ketiga-tiganya. Iya, tidak boleh diganggu. Kenapa disakralkan? Karena di situ ada elang Jawa namanya, gitu kan. Di situ puncak-puncak habitat, bisa jadi di situ ada macan tutul segala macam. Kalau kamu naik ke atas, mereka terganggu. Burung yang lagi bertelur, kemudian ular yang lagi berganti kulit, atau lagi mengalami pertumbuhan, itu di puncak. Makanya lambangnya gunung. Gunungnya begini, itu puncak ketauhidan. Kalau dalam perspektif sudut pandang agama ya, artinya bahwa kita ini hidup sampai pada puncak. Kalau puncak itu kenapa tauhid? Kalau puncak itu satu, ahad. Kita bersenyawa dengan yang di puncak. Gitu loh, itu kalau pemahaman tauhid ya. Tapi kalau pemahaman alam ada, yang di puncak itu adalah sesuatu kesucian yang harus tidak boleh Anda ganggu. Ada mata air yang jernih. Kang, itu yang membuat Anda sedih kemarin. Nah iya, karena itu karena kami sakralkan. Kenapa kami sakralkan? Kok ini berpikirnya hanya duit? Nah kemudian, kan itu tidak mengganggu. Loh, kata siapa? Orang bising. Kemudian di sini ada Feng Fok, apa tuh namanya kan? Ya, kan ya. Kemudian si hutan di situ dibelah. Nggak boleh, itu sudah kaki taman nasional. Kalau di bawah kita masih hormati, kalau di leuweung garapan nggak ada problem, tapi jangan masuk ke leuweung titipan. Tapi bahwa ada nilai ekonominya di situ, bagaimana menjelaskan? Pertanyaan saya adalah, nilai ekonomi apakah harus mengganggu nilai ekologi? Oke. Pertama, pertanyaannya adalah kalau ekologi terganggu, apakah ekonomi akan tumbuh? Ya, tidak. Malah justru akan merusak sebenarnya. Tetapi kalau ekologi dijaga, maka ekonomi akan tumbuh. Dan kita membangun hanya bukan diri kita. Ada masa depan yang harus dijaga, anak cucu kita. Anda bayangin aja, jangan ngomong Indonesia 2045. Kita ngomong Indonesia hari ini, Pak. Curah hujan itu belum tinggi 20-30 mm, belum ekstrim. Harusnya belum banjir seperti Belum kemarin. banjir. Kita baru dikasih 20-30 mm. Sudah kerepotan. Bagaimana kalau suatu saat 5 tahun ke depan ada curah hujan 50 mm? Sanggupkah kita menahan? Kesombongan kita tentang ekonomi, kesombongan kita tentang fiskal yang dimiliki, mampukah kita merecovery? Tidak. Jadi ekologi tetap harus yang Pertanyaannya utama, ya? adalah, misalnya dari satu KSO yang diberikan oleh Perhutani, bukan Perhutani, oleh PTPN untuk kegiatan pariwisata dengan luas areal 23 hektar, berapa pendapatan yang didapat oleh mereka, oleh penyelenggara kegiatan? Itu satu KSO. Kemudian berapa recovery yang hari ini harus dibayar oleh negara? Berapa kerugian setiap orang akibat banjir? Berapa biaya negara harus untuk pengerukan sungai, pelebaran sungai, pembebasan tanah? Oke, artinya tidak setimpal dengan harga yang jauh dibayar. panggang dari Oke, api. baik Kang. Itu kita bicara Jadi kalau soal mau nangis, saya nangis. Jadi bukan, ini urusan jiwa dan urusan tanggung jawab. Kenapa? Saya gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap seluruh ekologi yang ada di Jawa Barat. Memimpin, itu bukan hanya memimpin manusia.
Memimpin itu memimpin yang bukan manusia. Bakteri kita pimpin, virus kita pimpin, mikroorganisme kita pimpin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tanpa Manusia ada- memerlukan siklus. Kita baru diserang sama COVID aja udah kepayahan. Saya bisa merasakan emosinya Iya. Kang Deddy sekarang ini. Iya. Sebegitu pentingnya alam buat Kang Deddy ya. Keseimbangan ekologi itu penting Iya. untuk menopang hidup manusia, bukan sebaliknya ya. Iya. Bukan manusia mengeksploitasi. Iya, ekologi. jadi manusia yang numpang di ekologi, Oke. bukan ekologi yang numpang di manusia. Nah semuanya, Kang Deddy Mulyadi membongkar kemunafikan di balik skandal banjir Jakarta dan Pramono Anung kena telak. Pernyataan banjir kiriman yang diucapkan Pramono bukan cuma salah kaprah, tapi juga licik dan pengecut. Bukannya menyelesaikan masalah, Pramono malah melempar tanggung jawab ke daerah lain seperti Bogor dan Depok, seolah-olah Jakarta suci dari kesalahan. Padahal semua orang tahu, penyebab utama banjir Jakarta adalah keserakahan pembangunan yang ugal-ugalan. Minimnya normalisasi sungai, drainase amburadul, dan pembiaran terhadap penyempitan aliran air. Dan siapa yang paling bertanggung jawab atas itu semua? Ya, Pemprov DKI yang sekarang dipimpin Pramono. Kang Deddy, dengan keberaniannya, langsung menyobek topeng itu. Ia buka mulut, bicara lantang, dan membongkar borok yang selama ini ditutup-tutupi. Kang Deddy bukan hanya bicara, tapi paham betul kondisi lingkungan hulu, karena dia pernah mengelola langsung di daerah tersebut. Pernyataannya bukan asal bunyi, tapi berdasarkan fakta, pengalaman, dan kepedulian terhadap rakyat yang tiap tahun jadi korban banjir. Sementara itu, apa respons Pramono? Diameter bungkam, tak berani membalas secara argumen, malah bersembunyi di balik pencitraan dan framing busuk. Inilah tipikal pejabat yang gagal. Saat dikritik, bukan introspeksi, malah sibuk menyalahkan orang lain. Jakarta kebanjiran, rakyat menderita, tapi pemimpinnya sibuk cuci tangan. Netizen pun muak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang cuma main drama politik. Kang Deddy berdiri untuk rakyat, sementara Pramono hanya berdiri untuk menyelamatkan wajahnya sendiri. Jakarta butuh pemimpin yang berani dan jujur, bukan penakut yang gemar menyalahkan. Pramono boleh punya panggung, tapi hari ini panggung itu dibakar habis oleh keberanian Kang Deddy. Nah semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.